Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Tengen Sama yang muncul di hadapan Yuji dan kawan-kawan di lokasi makam bintang. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 145 bagian pertama yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 145 bagian pertama ini, Yuji beserta para penyihir yang lain menemui Master Tengen dan membahas soal rencana dari Kenjaku. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 145 ini adalah bagian belakang. Pada awal scene, kita diperlihatkan para penyihir yang berjumpa dengan Master Tengen di lokasi makam bintang. Yuji dan kawan-kawan yang melihat kemunculan orang tersebut begitu kaget dengan wujud yang Master Tengen miliki. Tsukumo sendiri bertanya, kenapa Master itu tidak memberikan salam kepadanya? Master Tengen menjawab jika ini bukanlah pertama kalinya mereka bertemu. Tsukumo juga bertanya, kenapa orang itu sampai menutup makam bintang seperti ini? Master Tengen mengaku kalau dia takut jika wanita tersebut bersekutu dengan Kenjaku, karena dia tidak cukup maha mengetahui hingga bisa membaca isi hati dari seseorang. Dia juga bercerita jika Kenjaku dulunya telah memakai tubuh dari Kamo Noritoshi dan sekarang menggunakan tubuh Geto sebagai wadahnya yang baru. Yuji bertanya, kenapa bentuk dari Master tersebut jadi seperti itu? Megumi sendiri yang mendengar pertanyaan itu merasa bingung. Kenapa tamannya tersebut harus menyanggah pembicaraan inti mereka? Sambil tersenyum, Master Tengen memberitahu jika dia ini abadi, namun tidak untuk awet muda. Mereka para penyihir yang lain juga akan terlihat seperti dia kalau berusia lebih dari 500 tahun. Tengen Sama bercerita jika setelah dia gagal untuk bergabung dengan wadah plasma bintang, tepatnya 11 tahun yang lalu, membuat penuaannya dipercepat dan rasa kesadaran dirinya telah hilang. Surga dan bumi telah menjadi bagian dari dirinya. Yuki yang mendengar hal itu bertanya, jika saat tersebut ternyata tidak ada bagian dari wadah plasma bintang yang lain yang menggantikan gadis itu. Megumi menyanggah pembicaraan tersebut. Kemudian Yuta bercerita jika kedatangan mereka ke sini adalah untuk bertanya soal Kenjaku dan bagaimana untuk membuka Prison Realm. Tengen Sama berkata jika itu adalah hal yang sebenarnya ingin dia katakan juga. Tapi dia akan memberitahu kalau mereka menyanggupi satu syarat yang dia berikan. Okotsu Yuta, Tsukumo Yuki, dan rahim kutukan lukisan kematian. Tengen Sama ingin dua dari mereka bertiga untuk tetap berada di sini dan menjadi penjaganya. Mendengar hal itu membuat mereka semua jadi bingung. Yuta mengira jika Master tersebut harusnya abadi. Maki bertanya, apakah penyihir itu khawatir kalau dia akan disegel? Yuki sendiri juga protes. Kenapa Master tersebut tidak menjelaskan kepada mereka berapa lama dan kenapa penjagaan itu harus mereka lakukan? Master Tengen pun mulai menceritakan soal Kenjaku. Tujuan dari bocah itu sebenarnya adalah pemaksaan evolusi manusia di seluruh Jepang. Megumi memberitahu jika mereka sudah mendengar soal itu. Tapi apa yang sebenarnya ingin Kenjaku capai? Kenapa dia tidak memakai perisai Tengen Sama untuk melakukan idol transfiguration agar setiap orang Jepang menjadi penyihir? Master Tengen memberitahu jika itu karena tidak ada energi kutukan yang memadai. Energi kutukan dari Uzumaki tidak berputar kembali ke penyihir. Terlalu tidak efektif jika memakai teknik kutukan untuk mengevolusi manusia satu persatu. Itu artinya Kenjaku sedang mencoba mencapai evolusi dengan menyatukan manusia dan dirinya yang sekarang. Namun Megumi dan Yuji menyanggah jika yang mereka tahu proses penggabungan dengan Master tersebut harusnya hanya bisa dilakukan oleh wadah plasma bintang saja. Tengen Sama membenarkan kalau begitulah proses dirinya yang dulu. Tapi dia sudah berevolusi sejak 11 tahun yang lalu dan sekarang tidak jadi mustahil dengan orang selain wadah plasma bintang. Choso bertanya, bukankah penyihir itu hanya ada satu? Terus bagaimana bisa dia bergabung dengan banyak manusia? Master Tengen memberitahu jika sebenarnya dirinya yang ada di sini sekarang bukanlah dirinya yang sebenarnya. Jiwa dari dirinya yang berevolusi ada di mana-mana, seperti yang sudah dia katakan sebelumnya.
Tubuhnya sekarang telah menjadi satu dengan surga dan bumi. Manusia yang bergabung dengannya akan melampaui definisi normal seorang penyihir biasa. Mereka ada, namun juga tidak ada. Sebuah eksistensi jenis baru, karena Master Tengen punya teknik perisainya. Maka dia bisa mempertahankan wujud dan kesadarannya, bahkan setelah evolusi terjadi. Tapi jika banyak orang berevolusi, bahkan jika satu saja dari mereka menjadi tidak terkendali, itu akan jadi akhir untuk dunia ini. Yuki bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Master Tengen bercerita jika itu karena mereka tak memiliki ikatan individual dan niat jahat akan langsung tersebar. Maka kejahatan 100 juta orang akan keluar ke seluruh dunia. Dan kehancuran yang mereka baru saja lihat di Tokyo akan terulang lagi di seluruh dunia pula. Yuji bertanya, kenapa Kenjaku sampai melakukan ini semua? Master Tengen mengakui jika dia tidak tahu dan tidak bisa membaca isi hati seseorang. Menurut Maki, harusnya master tersebut hanya perlu menolak proses penggabungan itu saja dan semua akan selesai. Namun itulah masalah yang orang itu hadapi. Master Tengen bercerita jika komposisi dirinya setelah dia berevolusi lebih dekat dengan kutukan daripada dengan seorang manusia. Dia yang sekarang sangat rentan dengan teknik manipulasi arwah kutukan. Melihat kemampuan Kenjaku sebagai penyihir, dia mungkin akan langsung menyerapnya saat bersentuhan. Mendengar hal itu membuat mereka semua pada terkejut. Itulah sebabnya tubuh inti Master Tengen tersebut menolak semuanya yang memasuki makam bintang, dan dia mau menambah penjaga agar tetap aman. Dia bercerita jika Kenjaku adalah master dalam teknik perisai selain dirinya. Hanya soal waktu saja hingga penyihir itu bisa membuka segel makam bintang ini. Yuki kembali bertanya, kenapa momennya harus sekarang? Mencegah penyatuan wadah plasma bintang membuat master itu berevolusi, menyerap dan mengendalikannya dengan teknik manipulasi arwah kutukan. Kenjaku sepertinya punya hubungan dengan Sukuna. Dia pasti telah menjadi penyihir untuknya, setidaknya selama 1000 tahun. Jadi kenapa sekarang? Master Tengen memberitahu jika dirinya, wadah plasma bintang, dan pengguna Six Eyes semuanya telah terhubung oleh takdir. Sebenarnya takdir apa yang menghubungkan Master Tengen dengan semua itu? Apakah ada hubungannya dengan Yuji juga? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 145 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 145 bagian pertama, yang edisinya memperlihatkan dengan sama yang menceritakan jika dia dengan wadah plasma bintang dan pengguna Six Eyes yang terhubung oleh takdir. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.